Kalian juga pernah berusaha melenyapkan Reina di Sukabumi. Karena kalian takut Reina akan buka mulut kan? Atas kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan. Kalian tahu, yang kalian lakukan itu banyak sekali meninggalkan jejak. Kalau sampai kalian ketahuan sama polisi, tertangkap, kalian akan banyak meninggalkan bukti-bukti atas kejahatan. Ini adalah satu-satunya kesempatan aku saat mereka lengah dan merasa aman di apartemen Juno. Semoga mereka merasa bebas mengatakan apa saja. Tapi sebaiknya aku bawa backup rekam suara ini untuk berjaga-jaga. Bu Arumi, di area ruangan ini tidak ada sinyal HP sama sekali. Semua pintu diterales besi. Dan juga akses satu-satunya keluar cuma jalan ini aja, Bu. Bagus. Jadi dia akan kita kurung di sini. Benar, Bu Arumi. Saya sudah menyiapkan ruangan ini dari jauh-jauh hari. Kalau sewaktu-waktu saya akan butuhkan. Oh ya, semua ruangan ini sudah saya sterilkan. Jadi tidak ada alat bantu satupun untuk membantu melarikan diri dari tempat ini, Bu. Jadi kita bisa kurung dia di sini. Kerja yang bagus, Juno. Kita akan tekan dia supaya dia bisa menuruti semua kemauan kita untuk melanjutkan balas dendam. Siapa yang nulis ini ya? Jangan-jangan Oma yang tulis. Atau Miss Kiki sama Susmirna. Aku tulis aja deh balasannya. Kamu siapa? Kira-kira siapa ya yang udah tulis itu di buku harian aku? Ame, belalang kupu-kupu. Mirna, Kiki, kita panggil yuk. Miss Kiki, Suster Mirna. Mirna, Kiki. Ya, Bu. Sini dong. Ya, Bu. Ya, udah ini, bikinin sarapan buat Rena sama Askara. Udah. Sudah. Oke, udah. Terus kamu udah siapin ini buat bekal makan siangnya Rena? Bener nggak? Bekal. Makan siang? Emang Rena mau kemana, Bu? Ya, mau ke sekolah. Dia udah mulai sekolah hari ini. Akhirnya kakak Rena udah mau masuk sekolah lagi. Saya belum bilang kamu ya? Tapi kan, Bu, kondisi Rena kan masih kayak gini, Bu. Takutnya kalau Rena sekolah nanti pelajarannya nggak masuk. Iya, takut nggak bisa nerima pelajaran dengan teliti aja sih, Bu. Karena kan dia kayak nggak fokus gitu kan, Bu. Ya, poin kamu benar sih. Ada benernya juga. Tadinya saya juga mikir gitu. Tapi kemarin setelah bicara dengan pihak sekolah tentang kondisi Rena, akhirnya disarankan lebih baik Rena masuk sekolah. Dan saya pikir juga dengan dia ketemu teman-temannya di sekolah tuh jadi, jadi seneng, bisa happy, main-main. Mungkin dengan begitu dia bisa, bisa sedikit banyak atau melupakan masalah yang dia pikirin. Ya, jadi gini Miss, sejak Rena menghilang, terus ketemukan, dia sudah kembali ke rumah, tapi dia jadi, sangat berubah. Sering murung, jadi tertutup sekali, sering mengurung diri di kamar, kehilangan nafsu makan, nggak mau main, ya,
bukan Rena yang dulu gitu. Jadi saya sangat khawatir dan gimana ya, sangat memprihatinkan, Miss. Gini Bu, mungkin dengan Reina kembali ke sekolah, berkumpul dengan teman-temannya, bisa membuat Reina kembali ceria Bu. Gitu ya. Ya, bener juga ya Miss ya. Maksudnya mungkin dengan dia masuk sekolah, hopefully dia bisa ceria lagi ya. Dan saya juga minta tolong sekali sama Miss dan juga para staf pengajar ya untuk ya mungkin memberi perhatian lebih kepada Rena, mendampingi Rena. Siapa tahu dia bisa lebih terbuka sama Miss dan juga teman-temannya ya. Insya Allah Bu, kami akan terus mendampingi Reina kok. Dan kalau ada kesempatan, pelan-pelan mungkin saya akan berusaha agar Reina mau cerita. Oh, thank God, syukurlah. Saya sangat berterima kasih ya Miss ya. Thank you sekali. Ya, moga-moga dengan dia masuk sekolah kembali, bertemu teman-temannya, bertemu Missnya, dia bisa lebih terbuka. Amin. Amin Bu. Ya, thank you. Ya, jadi gitu. Akhirnya hari ini saya putuskan Rena untuk sekolah. Ya kalau memang itu terbaik buat Rena ya nggak apa-apa sih. Tapi Rena udah tahu belum Bu? Belum. Oh, Rena belum tahu. Belum tahu. Ya udah, Kiki Rena ya bangunin. Belum bangun. Ya, lagi pengen. sayang, ya udah bangun. Nggak mungkin cucu saya yang pintar pas sudah bangun. Ya sayang, Ada apa sih Om? berisik ya. Gini, Oma punya kabar gembira buat kamu. Oma udah minta izin sama sekolah, nanya Rena boleh nggak hari ini mulai sekolah. Terus sekolah bilang, iya, udah oke Rena untuk sekolah. Sekolah lagi Oma. Mau nggak? Alhamdulillah, aku kangen sama teman-teman di sekolah. Tuh kan, makanya udah kamu have fun di sekolah, main sama temen-temennya, gembira-gembira di sana, oke? Yaudah, siap tuh. Adeknya ngantuk. Aduh. Yaudah kamu mandi, siap-siap ini Oma mau ini. Oh, tuh, ini belum makan. Pan tetap tidak mau melanjutkan balas dendamnya, Bu. Kan kita berdua sama tahu kalau Pak Devan itu tidak bisa dipaksa, Bu. Saya aja harus memikirkan rencana yang matang untuk menghasut dia. Kamu tenang aja Juno. Kalau Devan nggak bisa dipaksa, kita akan melakukan cara ini. Jarum suntik buat apa itu, Bu? Ya, kalau dia tetap kekeh dia nggak mau, kita bikin aja supaya dia cepat-cepat ketemu sama Mbak Sekar. Tapi Bu, apa memang kita harus menghabisi Pak Devan? Maksud saya, dia kan satu-satunya anak Ibu Sekar. Gini Juno, kalau Devan sudah tidak bisa diajak kerja sama dan dia sudah tidak ada di pihak kita, itu akan membahayakan semua rencana kita. Malah dia bisa menjebloskan kita ke penjara. Jadi ya, ini satu-satunya cara. Sekarang mending kamu tunggu di luar, karena di sini nggak ada sinyal. Siapa tahu Devannya sampai. Baiklah, Bu. Saya ke depan dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Ngajak ketemuan tapi diteleponin nggak aktif. Pak Devan, Mana Arum? ada di basement, Pak. Juno terlihat mencurigakan. Nggak biasanya mereka ngajak ketemuan dengan cara seperti ini. Aku harus tetap waspada. Siapa tahu mereka berusaha untuk menjebak saya. Ayo ikut, Pak. Duh, ini kukunya kenapa ini? Jangan diiniin ya sayang ya. Ibu. Iya. Telurnya. Jangan terus itu kesini.
Mau dong. Ibu silakan. Iya, ini udah saya pakai nggak apa-apa, saya minum satu deh. Sorry. Kamu mau sayang? Kamu mau telur? Oma potongin ya. Mau ini? Oh. Ini. Kakak tuh, Miss Kiki udah masakin menu kesukaan kakak Reina. Telur mata sapi, sapinya udah lirik-lirik tuh. Sigor. Tuh. Iya, ini kan menu kesukaan Rena semua, jadi bisa dipastikan kayaknya habis nih semua sama Rena. Oh Oke. iya. Kamu mau makan sayang? Yaudah, yuk makan yuk. Oma, sorry tadi udah ngambil duluan ya. Lapar omanya. Yaudah, ambil ini. Nasi Rena goreng ya. mau makan ayamnya? Apa? Enggak usah Cus, aku maunya telur aja. Miss Kiki boleh minta ngambilin telur. Ayamnya di ini ya, apa namanya, dibawa aja, jadi bekal aja ya Mir ya. Nih, mau nasi, kakak? Nasinya ya, pakai sedikit ya. Tekanan apa yang sedang dialami oleh Rena saat ini? Sampai-sampai Rena sulit sekali untuk tersenyum dan bicara. Oh makan, ada pakai sendok, Neng. Ini pakai sendok, pakai sendok. Di sini tiba-tiba nggak ada sinyal. Sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan? Hai Devan. Ada apa? Kalian sampai repot-repot ngajak saya ke sini. Ya biar suasana baru aja, ganti suasana. Sekalian kalau saya itu lebih mau mengingatkan kamu tentang misi balas dendam kita ke Mbak Rosa. Tentang mama kamu dan juga saya. Itu tujuan kalian? Hanya untuk repot-repot memberitahu saya tentang dendam mama saya? Karena yang saya lihat kamu itu sekarang udah berubah. Berubah? Maksud kamu berubah seperti apa? Devan, saya bukan orang bodoh. Kamu itu sekarang udah memihak ke Pondok Pelita kan? Kenapa kalian bisa beranggapan seperti itu? Ingat ya Devan, saya cuma pengen kamu itu nggak jadi anak durhaka yang memihak musuh mama kamu sendiri. Kalian gak usah repot-repot mengingatkan saya akan hal itu. Karena yang saya lihat sekarang itu kamu bertindak sendiri tanpa koordinasi sama kamu. Karena saya tidak bodoh seperti kalian. Bodoh? Kamu menyebut kami bodoh? Maksudnya apa? Kalian kan? Yang mensabotase wahana Flying Fox kemarin. Yang hampir membuat Elsa dan Reina celaka. Itulah kalian kan? Juno, kamu ngaku aja. Saya tahu tujuan kalian. Kalian juga pernah berusaha melenyapkan Reina di Sukabumi. Karena kalian takut Reina akan buka mulut kan? Atas kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan. Kalian tahu, yang kalian lakukan itu banyak sekali meninggalkan jejak. Kalau sampai kalian ketahuan sama polisi, tertangkap, kalian akan banyak meninggalkan bukti-bukti atas kejahatan-kejahatan